Hari ini barengan lagi sama Mas Iwan Setiawan, CEO dari Mark Plus. Wah, tadi sempet nonton juga nih ya pemaparan materinya untuk hari ini. Mas Iwan boleh cerita dikit nggak sih tentang marketing to Gen Z? Kalau tadi aku yang paling ngena banget adalah now we're not trying to be aspirational anymore. Kita bukan heroes tapi kita jadi mentors gitu ya buat Gen Z. Boleh cerita dikit nggak tentang itu? Iya, saya seneng jelasin Gen Z kalau saya kontraskan sama milenial. Ah, Karena orang kayaknya udah ngerti milenial gitu sekarang. betul. 15-10 tahun terakhir kan brand itu ngincernya milenial semua. Dan milenial tuh kayaknya punya aspirasi untuk jadi sesuatu gitu. Oke. Yang lebih tinggi dari kondisi dia sekarang. Betul. Jadi biasa kalau dikasih tokoh Heeh. di atasnya gitu, inilah idola dan target kamu jadi kayak gini. Heeh. Senang milenial itu. Oke. Nah kayaknya Gen Z nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Nggak kayak gitu. Mereka kalau dikasih tokoh itu bukan saya, bukan gua tuh. gitu. Oke. So at the end of the day, what should we do then? Lebih kayak brand itu bukan sebagai destinasi, bukan sebagai tujuannya, tapi jadi teman dalam perjalanannya gitu. Gitu. Makanya jadi mentor. Bareng-bareng gitu Barengan, ya. ngebimbing dia gitu. Dan nggak Oke. perlu naik sebenarnya. So, how do brands then? Channel apa yang paling tepat atau mungkin yang paling sering digunakan? Misalnya dari marketers gitu sendiri. Kira-kira channel mana yang paling tepat untuk masuk ke Gen Z berarti? Digital pasti wajib. Jadi sosial media itu lagi dominan sekali. TikTok gitu ya, Instagram itu dua yang paling besar. YouTube juga. Oke. 3 lah itu yang besar-besar ya. Mereka tuh kalau search sekarang nggak di Google lagi. Searchnya di sosial media. Dan yang di search itu video. Oke. Gitu. Jadi nyari konten. Iya. Jadi bukan text based lagi, tapi malah sekarang udah content based. Betul. At least minimal image. Paling tidak minimal foto ya. Foto. Ya. Tapi kalau bisa video pendek. Oke. Shorts biasanya. Reels, shorts. Dang. Gitu. Jadi itu sangat penting sekali ya untuk ada Penting. social media presence, online presence itu paling penting. Oke. Nah untuk last question mungkin kalau buat dari perusahaan yang lagi di running sama Pak Iwan juga gitu, aku mau nanya gimana caranya membangun apa ya bisa dibilang hal positif atau mungkin gimana caranya bisa menyebarkan hal positif ke Gen Z gitu kalau misalnya dari Pak Iwan sendiri. Nah Gen Z ini untungnya itu adalah generasi yang mau belajar. Mereka tuh senang belajar, tapi harus di format yang mereka suka gitu. Oke. Ya format yang mereka suka itu ya video, shorts. Jadi memang kita menginspirasinya harus dengan konten-konten dengan format itu. Oke. Dan mungkin kalau dulu itu konten banyak yang receh, banyak yang mungkin skandal atau yang negatif-negatif gitu ya. Itu heboh gitu ya. Tapi kalau Gen Z itu kadang masih mau belajar yang positif-positif. Oh, nice. Asalkan dengan angle dan konten yang di media format yang tepat buat mereka. Oke. Misalnya kayak waktu itu kan aku sama Mas Iwan pernah ngobrol di CEO Talks tuh di Oval. Ya mirip kayak gitu ya jatuh. Ya benar, kita bikin podcast, kita ngobrol-ngobrol. Itu mungkin jadi sarana Gen Z juga untuk lebih tahu tentang bisnis kah, apakah mereka aspirasi mereka juga lah gitu yang mereka mau kerjakan. Wah, oke lah kalau gitu Pak Iwan, aku tahu pasti ini lagi sibuk banget merunning acaranya. Semoga lancar pastinya sampai acaranya selesai. Dan terima kasih udah ngobrol-ngobrol sama kita. Makasih banyak. Alright, hari ini kita kedatangan tamu kembali. Ini kayaknya kita udah sempet ngobrol juga ya waktu itu lama gitu kan. Sering ngeliat postingannya di Instagram gitu. Kalau Mas Billy kan biasanya nge-rap ya. Nah kali ini kita ngobrolin beda. Agak beda. Kita ngobrolnya agak serius ya. Wah, boleh. Tapi kita buat fun aja lah ya. Siap. Kita punya Mas Mustafa Saji sebagai marketing manager dari Campina. Wah, aku suka banget nih kalau ngomongin tentang Campina karena waktu itu pernah aku bilang kan ya, mamaku itu sukanya itu cuma satu tuh, ibaratnya kan, hula-hula ya jatuhnya ya. Makanya sekarang aku pengen nanya sedikit, kalau itu kan mamaku. Sekarang let's talk about Gen Z, ya kan? Oke. Let's talk about Gen Z. Kalau tadi di dalam sempet aku dengar omni-channel marketing. Wah, boleh sedikit nggak sih tentang itu? Iya, kalau Mas Billy tadi suka ngomongin, kalau makannya gimana? Makan Campina? Oh, enak kan ya. Iya. Kita berangkat dari situ, dari berangkat produk yang bagus, produk yang enak. Kita merasa pede gitu kan ke Gen Z ini. Jadi kami ter-challenge bagaimana kita stay update dengan Gen Z. Dan salah satunya yang pendekatan yang kami buat adalah omni-channel marketing. Kalau ngomongin omni-channel, kita nggak lepas dari berbagai channel yang ada di dalamnya. Kalau mungkin Mas Billy tahu channel marketing itu mungkin toko konvensional, medianya media TV, radio. Itu kan 10 tahun yang lalu ya, zaman-zaman kita masih kecil ya. Masih kecil. Nah, zaman sekarang itu kita omni-channel itu
menggabungkan semua channel dan kita lebih berfokus ke pelanggan. Jadi misal Mas Willy pelanggan Campina ya, kami fokus gimana Mas Willy ini puas, merasa punya experience yang bagus dengan Campina gitu kan. Kalau zaman dulu cukuplah mengatakan bahwa Campina ini bagus, Campina ini enak, tapi sekarang nggak bisa kayak gitu. Kami harus provide services yang bagus. Jadi ketika Mas Willy mau beli es krim, nyarinya di TikTok dulu, tapi belinya di Alfamart bisa. Atau bisa jadi kita lihat ya di toko ini harganya berapa dibandingin, oh mending aku beli di tokonya aja, bisa aja kayak gitu. Jadi kita bikin caranya gimana sesuatu yang biasanya tersekat-sekat menjadi seamless. Jadi nggak ada hambatan. Kamu mau beli es krim di mana? Mau nyari info di mana? Mau di TV, mau di sosial media, sama infonya kita. Jadi mau itu ada di online shop ataupun ada di toko biasa atau mungkin ada di TikTok, Instagram, semuanya udah siap. Jadi pada saat seorang konsumer, misalnya seorang anak muda gitu ngelihat di TikTok, oh ke yang tempat lainnya udah siap gitu ya jatuhnya ya. Itu berarti ya bisa dibilang omnichannel ya. Iya, jadi kita menggabungkan semua dan semua terintegrasi. Ibaratnya kita tuh magerin konsumen, mau lari kemana lu nggak bisa lepas gitu kan. Karena iya benar. Mas Willy, kalau orang beli es krim rata-rata nggak direncanakan, impulsif kan. That's why kamu panas-panas lihat toko es krim pasti kepikiran kan. Nggak ada kamu ceritanya dari rumah mau beli es krim, hampir tidak ada kecuali ibu-ibu ya. Ibu kalau supermarket udah di list langsung 10 biji tapi beli. Kalau Gen Z nggak bisa kayak gitu Mas. Jadi gimana caranya agar orang-orang ini tertarik seketika dan mau mencari dimanapun bisa. Dan mereka kalau Gen Z kan kalau kita belanja dulu ya diikutin pasti malas kan. Nah Gen Z juga sama, nggak mau kan. Jadi mereka tuh kalau kita di packaging nih, Campina nih kalorinya berapa? Bisa dicari, gulanya berapa? Kayak gitu. Karena emang udah lebih health conscious sekarang. Kita juga mengikuti maunya itu. Iya. Kalau kita udah punya produk yang bagus, kita punya services yang bagus, kita buat experience yang menarik buat mereka. Kayak gitu. That's it. Betul. Antara dunia digital, dunia offline sama kita. Betul, kayak gitu. Wah, jadi memang ya sekarang udah banyak banget perubahan, apalagi how to market tuh anak muda sekarang, Gen Z gitu ya. Gimana caranya biar mereka bisa partneran sama Campina gitu? How does that happen? Gampang sekali. Sekarang kan anak-anak Gen Z itu kalau suruh nanya-nanya in person kan agak malas ya. Aku takut nggak direspon, banyak ketakutan kan, bener. banyak masalah mental mungkin yang kita nggak tahu. Gampang tinggal masuk ke websitenya Campina, www.campina.co.id, tinggal cari partnership atau kerjasama, masukin aja. Udah ada ya di sini. Ada, bisa juga via WhatsApp. Atau kalau paling malas bisa DM di TikTok atau DM Instagram, bisa Mas. Ini nih omnichannel marketingnya nih jalan nih kan. Mau nyari di mana aja bisa. Gitu, mau curhat ke adminnya bisa. Bisa. Mau beli es krim, kadang kita random mau dikirimin es krim bisa gitu Mas. Bener. Tapi untuk Campina sendiri channel apa yang jadi jagoan gitu, apalagi untuk mengait anak muda zaman sekarang? Gini Mas ya, kalau ngomongin channel, semua channel itu di kami menjadi sesuatu yang penting. Tapi kalau buat jualan, menghasilkan jualan, biasanya kita tetap di toko offline seperti minimarket. Toko offline itu ternyata juga sangat penting. Masih, karena rata-rata orang-orang beli es krim kan impulsif ya. Meskipun yang beli online juga cukup tinggi. Gitu. One thing about Opal ya, kalau Opal itu kan kita adalah sebuah media yang memang menyebarkan hal positif. Betul. Gitu kan. Kalau aku boleh nanya juga, kalau untuk Campina sendiri ada nggak sih caranya sendiri untuk menyebarkan hal positif ke Gen Z atau mungkin anak muda zaman sekarang? Kalau Campina sendiri kan jualannya es krim. Kalau kata Steve Jobs Mas, kita itu nggak bisa membahagiakan semua orang. Kalau mau membahagiakan semua orang jualan es krim aja. Jadi di sini bisa. Iya kan? Jadi kalau Opal juga buat kami bagus. Saya nggak pernah baca Opal yang berita-berita negatif kan. Betul. Sama seperti kalau makan es krim nggak ada yang orang nggak ada. Orang habis makan es krim happy kan? Iya benar. At the end of the day, this is the dream the dream product ya untuk dijual. Jadi kalau ngomongin es krim, semua orang suka. Dari mulai yang anak-anak, dari mulai yang nenek-nenek, semua suka es krim. Karena dalam es krim itu banyak kebaikan ya. Jadi buat yang nggak suka susu bisa makan es krim. Gitu. Ya bener. Oh man, this is so fun. Aduh, Mas Haji terima kasih banyak ya udah ngobrol-ngobrol sama Mas Willy sama kita. Gitu kan. Aduh luar biasa. Dan Opal Gengs pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi barengan sama leaders-leaders yang akan ngobrol-ngobrol sama kita untuk hari ini. Terima kasih banyak Mas Haji. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Mas Willy. Oke, hari ini gue harus salim dulu ya, karena emang ini bukunya gue baca pada saat lagi kuliah ya. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, mohon maaf Pak, jangan tanya-tanya saya mendingan tanya-tanya Bapak aja gitu ya. Kita punya Pak Hermawan Kertajaya, founder and chairman of M Corp. Wah, luar biasa. Pertama-tama aku mau nanya, sekarang Gen Z apa kabarnya nih Pak dalam dunia marketing?
Ya Gen Z itu kan sekarang luar biasa ya. Cuma saya selalu bilang jangan terlalu banyak dipuji-puji. Banyak yang sifatnya Gen Z yang lebih bagus dari generasi sebelumnya. Tapi banyak juga yang harus didampingi oleh generasi sebelumnya. Oke, kayak apa tuh Pak? Sekarang lihat aja, kalau tergesa-gesa bikin startup, dari startup yang dibikin, berapa yang berhasil? Yang jadi unicorn berapa? 1 dari 1000. Mungkin itu pun banyak unicorn yang masih rugi sebetulnya. Cuma investor datang. Jadi kalau di Mark Plus itu Gen Z dikasih kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, tetapi harus menghasilkan. Jangan kreasi tok tapi tidak produktif. Jadi produktivitas itu mesti dijaga. Jangan cuma sok kreatif kemudian tidak ada hasilnya. Jadi kreatif itu harus ada hasilnya. Kreatif tapi sustain berarti ya. Iya, jadi tidak ada gunanya memulai suatu usaha kalau tidak bisa mempertahankan. Nah, kalau untuk ngomongin tentang marketing to Gen Z, kalau tadi kan ibaratnya sebagai dalam pekerjaan, dalam membuat sesuatu. Tapi kalau untuk marketing ke Gen Z-nya seperti apa, Pak? Marketing to Gen Z itu berarti kita harus tahu sifat-sifatnya Gen Z yang katakanlah aku punya Instagram ini Hermawan_Kartajaya. 22.600 sampai hari ini aku following 0. Jadi organik toh? Iya, betul. 2.600. Betul. Aku bikin konten-konten yang ada pelajarannya. Tak pikir Gen Z yang senang belajar. Satu hari bisa bikin 1, bisa bikin 2, kadang-kadang satu hari bisa 3 kalau aku kemana-mana. Iya. Tapi akhirnya kecewa aku. Average lihatnya itu cuma 10 detik. Berarti Gen Z itu cuma memang mau gampang quick, aja. Instant. Iya, kalau udah appealing nggak mau dia. Tapi appealingnya aja tidak mendalam. Jadi Anda kalau mau ke Gen Z harus pakai teori marketing 4.0. Wow brand ini mulai awareness A1 appeal. Appealing dulu. Ini. Kalau udah ada appealing nggak bisa. Tapi mancing orang untuk asking. A3. Jadi kalau dia 10 detik enggak apa-apa. Asal dia cari lagi yang lain lagi, 10 detik lagi, 10 detik lagi, 10 detik lagi. Nah, itu 10 detik yang sini. Kalau yang sama kita dia cari sumber lain. Dia mulai menseriusi bukan ke TikTok-nya, bukan ke Instagram-nya, tapi dia cari ke sumber-sumber yang lebih dalam, lebih rich gitu ya. Nah, nanti supaya jadi jadi dia mulai nyoba atau mulai beli dan terakhir advocate. Dia mulai mengadvocate kita, mulai mensupport kita. A1, A2, A3, A4, A5. Wow brand itu caranya supaya menang. Di dalam riset itu ada 2 ukuran. Pertama, kalau awareness-nya 100, yang aware sama produk kita 100. Yang beli berapa? 1%? Yang kalau 100 yang beli cuma 30 berarti 30%. Purchase action ratio-nya. Tapi kalau yang advocate ada berapa? Bisa-bisa yang advocate lebih tinggi dari yang beli. Lebih banyak, iya. Enggak beli tapi advocate. Iya, betul. Dia nerusin. Iya. Kalau orang bilang engagement itu. Betul. Nah, advocacy ini dibagi awareness. Ini namanya BAR, Brand Advocacy Ratio. PAR and BAR kalau bagus dapat award dari kita untuk kategorinya. Wah, ini kehormatan ya untuk ngobrol barengan sama suhu saya langsung nih. Terima kasih banyak untuk waktunya pastinya Pak. Dan selamat kembali ke acara dan lancar-lancar untuk hari ini. Di Wow Brands barengan sama Opal yang jadi host Willy Winaraku, dan hari ini kita punya seseorang yang spesial. Kita punya Senior Vice President dari Marketing Communications BCA, ada Ibu Nurisa Saifuddin. Halo Ibu. Hai Mas Willy. Yes, kita ngobrol-ngobrol tentang materi yang tadi udah dibawain tuh. Siap, ya kan? dengan senang hati. Pastinya gimana? Kalau ngomongin BCA, of course it's a giant, sangat besar sekali di Indonesia, bisa dibilang market leader. Mudah-mudahan. Yang aku pengen tahu adalah how does BCA market to Gen Z sekarang? Ini pertanyaannya menarik ya, karena buat kami BCA ketika kita melihat ke segmen Gen Z ini segmen yang berbeda.
Gen Z ini kita bisa bilang digital native ya. Sejak lahir udah ada tuh internet, sudah ada social media. Sehingga interaksi mereka di ruang social media itu seperti interaksi generasi saya di ruang kehidupan sehari-hari nih. Saya kalau ngobrol nih Mas Willy, saya tuh daripada saya ngetik, typing, saya mendingan telepon, ngomong langsung atau ketemu terus selesai. Itu buat saya baru ngobrol gitu ya. Simple ya jatuhnya. Simple. Tapi kalau buat para Gen Z, mereka sangat menikmati ngobrol di social media, di dunia maya. Ini the way we see it ya. Mereka mau berekspresi kecewa, happy, marah, senang, itu mereka tumpahkan. Serta-merta gitu ya di social media. Nah, kita mengamati fenomena ini dan balik lagi nih Mas Willy, di sisi lain BCA sendiri sekarang nasabah kita yang di usia Gen Z itu sudah mencapai kurang lebih 35%. So it's a big number market, actually, big market ya. Jadi we have to treat Gen Z ini juga dengan benar nih. Nah, kita akhirnya melihat bagaimana caranya kita treat this Gen Z. Kalau ke generasi yang lain Mas, pada saat kita doing campaign, mindset kita mindset kita harus jadikan orang-orang ini sebagai our customer. Tapi untuk Gen Z, karena mereka ekspresinya adalah ekspresi yang otentik, mereka peka terhadap isu-isu sosial gitu ya. Kita melihat berbicara dengan mereka itu nggak bisa lagi melihat cara kita melihat customer, tapi bagaimana kita meng-create fan base, bagaimana membuat mereka tuh ngefans sama kita, naksir sama kita, kalau bisa bahkan bucin Mas sama kita. Siap. Jadi pendekatannya itu berbeda treatmentnya gitu ya. Jadi harus kayak jadi super fans ya, harus jadi fandom. Dengan kita melihat approach seperti itu dan strategi kita pun jadi berbeda nih. Kita harus tampil otentik lah, tidak nggak seperti bahwa harus tampil sempurna, harus selalu cantik, harus selalu ganteng. Nah, udah genuine aja. Betul. Dan mungkin pertanyaan terakhir dari aku gitu kan, karena kita dari Opal juga. Jadi Opal itu kan sebuah media yang selalu menyebarkan berita baik, positive news gitu kan. Nah, kita mencoba untuk melakukan hal tersebut untuk kepada Gen Z atau mungkin anak-anak muda gitu. Mungkin ada nggak sih beberapa hal yang BCA sendiri melakukan untuk menyebarkan hal positif atau berita baik tersebut di dalam campaign-campaignnya? Iya, kita berusaha untuk mengempower anak-anak muda. Kita melihat konsekuensi logis dari digital banking ya, transformasi digital ini adalah cyber crime juga terus meningkat. Dan kita melihat tren anak-anak muda ini menjadi korban penipuan juga punya kecenderungan meningkat. Mas Willy mungkin tahu ya, di beberapa waktu yang lalu WhatsApp itu penuh dengan surat undangan nikah palsu, surat tilang palsu, macam-macam lah ya. Nah, di sini kita melihat cukup banyak Gen Z yang rasanya mereka percaya dan mereka mengklik. Ini yang kita coba cegah Mas, so that the plan what we did is not the plan actually. We already make it as a campaign gitu ya. Kita bikin campaign to empower them, untuk membuat mereka berdaya. Kita kasih informasi ke mereka kalau mereka dapat surat undangan, surat tilang palsu. Kalau pengirimnya itu mereka nggak kenal, ignore aja. Benar. That's why keluarlah campaign Dono Kasino. Kalau Dono asal usulnya langsung kasino. Yang bicara adalah Om Indro. Jadi that's how we empower them. Kita expecting mereka semakin berdaya melawan penipuan. Kemudian mereka juga sharing berita ini to protect their parents, to protect their society, to protect their community. Karena kita percaya Gen Z ini adalah generasi yang sangat positif, yang sangat baik. Mereka cenderung untuk berbagi cerita positif dan berbagi cerita baik. It happen Mas. Di campaign Dono Kasino Indro itu shareability-nya sangat tinggi. Artinya apa? Kepedulian Gen Z untuk menjaga orang lain supaya tidak tertipu. It's proven. Banyak ya. It's proven. Karena mereka memang punya nilai sosial dan jiwa sosial yang cukup tinggi. Betul. Jadi itu salah satu hal yang kami lakukan. Kita juga appreciate banget Opal Media ya. Punya berita-berita selalu mempublish berita positif ya. Harapannya ini terus bisa membangun generasi-generasi yang juga semakin
attitude-nya positif dan pemimpin bangsa, calon pemimpin bangsa pada akhirnya gitu ya. Bareng-bareng kita kan jatuhnya, gotong royong, bahu-membahu pastinya di sini. Itu luar biasa banget. Terima kasih banyak Ibu udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita. Cukup aja pastinya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di Wow Brands. Oke, masih di Wow Brands, masih barengan sama Willy Winarko dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Senior Promotions Manager dari sebuah mall yang cukup hits ya di Jakarta ini ya, Kota Kasablanka. Kita punya Mas Agung Gunawan. Halo. Halo, terima kasih loh udah bilang hits. Ya, itu mall yang rame terus ya jatuhnya ya Mas ya. Betul. Gila sih memang nih. Kalau ngomongin tentang Kota Kasablanka, salah satu destinasi utama untuk anak-anak muda Jakarta gitu kan. Boleh cerita dikit nggak sih tentang gimana sih apa tips suksesnya Kota Kasablanka bisa menggait anak muda atau Gen Z bisa datang ke mall-nya? Oke, mungkin sama seperti mall-mall lain, faktor yang paling utama adalah pastinya lokasi, gitu. Kita merasa sangat blessing dapat lokasi given di area tersebut karena walaupun address kita Jakarta Selatan, tetapi kita itu backbone-nya Jakarta Selatan menuju Jakarta Timur. Dan pada saat itu tahun 2012 kita muncul, Jakarta Timur itu belum punya mall yang grade A. Ya, jadi dengan kehadiran kita mungkin anak-anak muda di sana, kemudian para keluarga yang sekitar Jakarta Timur dan Jakarta Selatan Tebet itu pada kumpulnya ke Kokas. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua pada saat kita pada saat kita creating the mall, itu kita memang duduk bareng dan ambil beberapa research. Dan di research itu come up bahwa generasi middle itu middle worker itu lagi growing. Ya, sehingga kita memutuskan untuk membuat mall yang tidak terlalu high end. Middle worker itu berarti eksekutif muda, profesional. Sehingga waktu Kokas buka, aku inget banget yang paling mahal tuh Zara. I see. Iya, kita nggak ngambil brand-brand yang tinggi yang kayak you name it lah, luxury ya. Nah, kita nggak ambil seperti itu, jadi kita ambil Zara, tapi lambat laun itu kita bikin kelasnya lebih naik. Nah, itu yang membuat key sukses kita yang kita merasa karena rame, karena brandnya middle, orang mungkin punya kapasitas untuk bisa membeli, sehingga orang berbondong-bondong datang dan terciptalah keramaian itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang Gen Z lagi nih Mas ya, kira-kira gimana cara Kota Kasablanka mempromosikan dirinya ke Gen Z, apalagi untuk anak muda gitu sekarang? Ya, memang Gen Z ini unik. Dalam artian kan mereka generasi yang memang sudah terbiasa dengan dunia digital. Mereka hidup dengan sekelilingnya media sosial. Jadi memang cukup challenge lah buat kita. Biasanya kan mall memang identik dengan family, mother and kids, mother and baby gitu. Gimana cara kita bisa membuat Gen Z ini menoleh ke mall kami dan akhirnya datang ke Kokas. Itu sangat challenge yang sangat berat. To be honest, pada saat 2 tahun pertama Kokas, itu kita tidak berpikir mengenai bidik terlalu anak muda. Karena buat mall itu kita harus bisa mengakomodir semua kebutuhan tenan. Di mana kebutuhan tenan itu kan macam-macam. Ada tenan mother, ada tenan kids, ada tenan baby, ada tenan sport, ada tenan anak muda gitu. Betul. Yang kita dahulukan bukan itu. Yang kita dahulukan adalah family. Kenapa seperti itu? Karena kalau family datang itu udah pasti kan satu paket. Benar. Datang undang satu, yang datang 7 orang sampai ke nenek kakek. Jadi jalannya dibayarin juga sama bapak dan ibunya, enak kan. Itu. Nah, tapi seiringnya waktu kita percaya bahwa untuk membidik pasar Gen Z itu nggak istilahnya nggak bisa di-neglect lah. Kita tetap harus bidik karena banyak banget tenan-tenan yang memang marketnya juga Gen Z. Betul. Seperti contoh tadi Mas Willy kan sempat nge-MC di Levi's, right? Bener. Gitu. Terus kita punya fans banyak lah, kita punya Nike, Adidas dan everything. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat karakteristiknya Gen Z itu kan sangat media sosial, gitu. Kita
coba beberapa kali bekerja sama dengan satu platform sosial media yang memang marketnya ke Gen Z. Kita kerjasama dengan salah satu media sosial yaitu TikTok. Waktu itu kita datang ke TikTok, kita pengen naikin nih marketnya anak muda di Kokas, marketnya Gen Z di Kokas, yuk bisa bikin apa yuk. Akhirnya sama TikTok bilang, kita juga sama nih lagi ada campaign. Kita mau bikin campaign sama-sama belajar. Karena waktu itu tuh TikTok sangat negatif lah pemberitaannya bahwa cuma ngedes doang atau pada apa. saat itu pada ya, saat 2019 itu. Ya, mungkin kayaknya ya. sebelum pandemi deh, Sebelum 2020-an lah gitu. Nah, akhirnya yuk kita bikin sebuah campaign namanya TikTok X Kokas Challenge, di mana kita memperbolehkan para kreatornya TikTok untuk melakukan semua syuting di Kokas, tetapi harus yang hal-hal edukatif. Thanks God, secara engagement juga naik. Terus kemudian orang yang nge-tag lokasi Kokas juga naik. Kemudian dari situ mulailah kita coba kerjasama lagi dengan TikTok, hal yang lainnya. Kemudian kita mulai berani membuat sebuah event anak muda kayak gitu untuk tetap meng-keep komunitas Gen Z ini atau market Gen Z ini tetap ada di Kokas. Nah, kalau tadi kita ngomongin tentang Kota Kasablanka sebagai wadah ya. Nah, kalau sekarang aku pengen tahu juga channel apa yang mungkin lebih disukai atau lebih di prefer untuk Kota Kasablanka mempromosikan dirinya. Jadi memang ada beberapa channel yang kita pergunakan untuk bisa istilahnya meng-keep market Gen Z ini datang ke Kokas. Yang merangkul gitu yang merangkul, ya. Salah satunya pastinya dalam bentuk event, di mana baik event yang dikerjakan sendiri ataupun event yang dari eksternal. Sebagai contoh, kalau event eksternal memang di Kokas itu kan punya hall gitu. Kita selalu istilahnya meeting bareng-bareng nih dengan tim hall, terus mall itu untuk meng-create sesuatu konser yang memang marketnya itu hype lah gitu. Contoh konser-konser Korea, fans meetingnya Korea. Bener lagi, setiap ada itu pasti di hall Kota Kasablanka ya jatuhnya. Nah, itu sebenarnya udah ngobrol sama promotornya udah 3 tahunan yang lalu. Terus udah kita lock promotornya. Pokoknya gue kasih harga murah tapi lu 4 kali konser ya. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian biasanya kita juga kerjasama dengan beberapa media. Bikin acara-acara yang memang relate ke anak muda. Itu yang dari eksternal. Yang dari internal sendiri itu kita coba telaah. Memang kalau yang internal ini agak challenge ya. Karena challenge-nya begini. Belum kan boleh dibilang market Gen Z ini sangat istilahnya apa ya? Loyalitasnya bisa digeser-geser lah. What's happening ya mereka pergi ke sana. Betul. Nah, pada saat kita meng-create sebuah event anak muda, memang kita nggak bisa kerja sendiri nih, mallnya nggak bisa kerja sendiri. Contoh begini, dulu kita ada pembukaan Foot Locker. Foot Locker kan boleh dibilang ya sneaker paling anak muda hype lah gitu. Terus dia bilang yuk create anak muda event yuk. Ya udah yuk create. Akhirnya kita bikin sebuah kompetisi event. Kita bikin effort basketball court di atrium. Nice. Gitu. Jadi gede banget gitu. Gede banget. Kita benar-benar bikin basketball court di tengah-tengahnya atriumnya Kokas. Pada saat kita bikin, kita teaser, itu nggak banyak orang tahu. Terus kita bikin 3x3 competition, nggak banyak orang tahu. Mungkin komunitas-komunitas anak muda yang demen basket mungkin berpikir ngapain sih nih mall bikin 3x3 kayak ngerti aja gitu. Nah dari situ kita berpikir bahwa untuk ke Gen Z ini memang kita harus gandeng partner yang tepat. Yang istilahnya yang dipercaya sama Gen Z ini. Akhirnya kita inisiatif ngetuk pintunya IBL. Tahu kan IBL ya, Indonesia Basket League gitu. Nah, kita ngetuk mereka, kita bilang yuk bantuin please. Nah ternyata setelah IBL tap in, pecah acaranya. Wow, so finding the right partner itu penting banget ya. Jadi mungkin triknya adalah pada saat kita mau bidik market Gen Z, kita harus tahu dulu nih dalamnya Gen Z itu seperti apa. Siapa yang mereka look up, siapa yang mereka percaya, siapa yang mereka mau turutin. Kalau nggak dapat itunya, mau jungkir balik bikin event anak muda juga nggak akan datang. Betul. Wah ini insightful banget. Terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol barengan sama kita Mas Agung. Dan pastinya kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di Wow Brands.
Oke, masih di Wow Brands, masih barengan sama Willy Winarko, dan sekarang kita pengen ngobrol-ngobrol sama Head of Marketing dari Mr. Potato. Kita punya Mas Leo Hati Agusta. Halo Mas Willy, halo semuanya. Mas Leo, pertama-tama aku suka kalau Mr. Potato itu yang ghost pepper, yang warna hitam ya. Yap. Beda gitu kalau misalnya kita lihat di etalase hitam sendiri nih, gas gitu kan, akhirnya kita ambil. Itu juga kita ciptain juga awalnya itu buat, kalau cerita sedikit ya, itu awalnya emang limited edition Mas. Jadi istilahnya apa ya yang belum pernah ada ya. Jadi kita lihat nih apa nih. Ternyata kita bilang ya udah ghost pepper lah. Siapa tahu nih bisa bikin orang challenge kan. Ternyata pas kita launching di Indo, ternyata malah orang-orang ngerasa bahwa oh ini bisa dimakan sehari-hari. Iya benar. Ternyata maksudnya kita, yang saya sendiri ya, saya ngerasa bahwa ini pedesnya udah gila, tapi orang-orang malah ya orang Indonesia kan harus pedes Mas kalau makan, ya kan. Anyway, Mas Leo, aku pengen nanya dulu nih, ngomongin tentang Mr. Potato dan Gen Z gitu kan. Gimana sih strateginya untuk Mr. Potato sendiri menggait anak muda untuk bisa menjadi seorang konsumer? Ya ini sebenarnya karena memang tergantung sama objektif brandnya ya, Mas. Karena kan memang kalau di perusahaan kita fokusnya memang di makanan ringan. Sebenarnya nggak cuma makanan ringan, kita memang semua jenis makanan kita ada. Makanan ringan, permen, kue, mie instan, kita ada semua. Cuma memang kalau di Indo kita fokusnya makanan ringan, kita ada Mr. Potato, kita ada Smack String, kita ada Mommy Monster, banyak. Tapi untuk Mr. Potato sendiri memang targetnya kita bukan kebetulan ya, memang untungnya adalah Gen Z Mas. Memang Gen Z target utama kita, baru target keduanya baru millennials dan late millennials. That's why itu yang bikin kita bahwa sebagai brand ya, sebagai brand owner kayaknya memang harus terus relevan sesuai sama target market kita nih Mas. Saya sendiri kan sebenarnya millennials ya, bukan Gen Z, pengennya sih Gen Z, millennials, tapi karena saya tahu bahwa targetnya saya itu sebenarnya anak-anak muda Gen Z, baik yang dari Gen Z yang sudah kerja sekarang sampai masih SMP, SMA, itu memang tetap harus up to date sama tren yang mereka jalanin gitu Mas, dan lebih engage ke semua konten-konten yang kita bikin. Karena kalau konten-konten yang kita bikin cuma seperti menggurui mereka kan agak Gen Z itu bedanya sama millennials itu, mereka tuh apa-apa mereka cari tahu dulu, mereka searching dulu, mereka browsing dulu. Kalau sampai kita cuma jualan ke mereka dan pas mereka ngeliat bahwa oh ternyata nih brand ini bohong nih, nggak jujur nih, selesai lah udah. Gitu sih, Mas, kita harus tahu juga nih ya gerak-geriknya seorang anak muda Gen Z itu seperti apa, biar kita bisa masuk ke dalam situ. Betul Mas. Kalau untuk connect sendiri ke Gen Z, of course mereka pasti punya banyak event, mereka punya banyak komunitas gitu kan, berkumpul bersama-sama gitu. Kira-kira kalau dari Mr. Potato sendiri lebih memilih platform apa untuk bisa mempromosikan? Jadi kalau untuk platform ya, tadi kan saya juga sempat bawa sharing juga mengenai influencer marketing ya Mas. Nah influencer marketing itu turunannya itu kita sebutnya tribe marketing, di mana kita harus ngarah ke komunitas Mas. Jadi ketika kita memang bikin event, bikin campaign, itu kita harus tahu bahwa jangan sampai komunitas atau misalnya yang suka, baik yang suka sama produk kita atau misalnya yang suka sama influencer atau yang konten campaign yang kita jalanin itu tidak kita sentuh, cuma based on misalnya contohnya kita cuma bikin ads atau cuma pakai influencer dan sebagainya. That's why community itu yang penting. Nah community itu kita jalannya jadi dua arah Mas. Yang pertama pasti offline. Offline kita emang grab mereka ketika mereka ada event, kita ikut acara, kita ikut sponsorship, bahkan kita juga bisa nyumbang session dan sebagainya. Nah kalau untuk di sosial media sendiri, Gen Z dulunya dari zaman saya awal 2015-2016 saya mainnya lebih ke Facebook sama Instagram. Cuma sekarang nggak main TikTok Mas. Bener. Jadi TikTok, bahkan jujur ya saya itu tidak main Discord. Tapi sejak saya tahu bahwa Gen Z itu banyak main juga di Discord, kemudian main juga di podcast dan sebagainya, itu akhirnya kita juga penetrasi ke sana. Gitu sih, jadi Mas. Sekarang udah makin banyak gitu ya platform yang digunakan. Betul, tapi TikTok memang sekarang udah jadi salah satu main concern kita sih Mas. So TikTok is number one lah ya kalau number one untuk saat ini. Nah ini mungkin yang terakhir dari aku, kan kita dari Opal nih, kita adalah sebuah media yang memang fokusnya pada berita baik. Jadi kita mau menyebarkan berita baik, berita positif. Nah, ada nggak sih mungkin campaign atau mungkin hal yang dilakukan sama Mr. Potato untuk menyebarkan berita baik seperti itu? Saat ini, maksudnya kita memang dalam 3-4 tahun yang terakhir ini kita banyak bekerja sama dengan brand ambassador global seperti artis Korea Chanwoo dan sebelumnya Neymar. Dan saat ini kebetulan kita memang kerjasamanya dengan Wonderful Indonesia Mas. Kita kerjasama sama Kemenparekraf sama Wonderful Indonesia. Kita bukan cuma launching, jadi nanti di kemasan kita per April ini akan ada kemasan yang
mempromosikan tourism dan juga performing arts. Kita sebutnya seni pertunjukan Indonesia. Nah, itu hanya dari produk. Nah, di luar itu yang kita pengen lakuin adalah semua anak-anak muda ini kalau mereka punya karya apa atau misalnya punya event apa yang ingin mempromosikan terutama Indonesia ya ke mata dunia, kita akan siap support, Mas. Itu kalau dibilang nilai baiknya adalah as a brand yang kita memang produce locally 100%, karyawan 100% lokal Indonesia. Kenapa nggak bisa angkat Indonesia di mata dunia dan terutama buat support generasi mudanya. Gitu sih, Mas. Perfect. Jadi makanya tadi yang dibilang bahwa soal mudah sekali buat ngajak kita event. Kenapa? Karena ya untuk semuanya buat anak-anak ya, anak-anak muda Indonesia ya. Intinya adalah kalau ngerasa bahwa gue punya ide nih, udah punya ide apa nih buat pokoknya istilahnya bikin bangga lah. Tapi nggak tahu nih ada brand nggak yang mendukung kita, Mr. Potato siap dukung. Gas, wah Mas Leo makasih banyak udah sharing-sharing barengan sama kita dan pastinya kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi di Wow Brands hari ini. Terima kasih banyak Mas. Thank you Mas.